Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai dalam ibadah ini. Suatu pujian yang akan menghantarkan kita dan mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Allah yang telah mati dan bangkit bagi kita. Tapi dia Allah juga yang terus setia pada kita. The goodness of God. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, Lord, you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Jemaat dipersilakan berdiri. Salam damai sejahtera saudara sekalian, kiranya tetap sehat dan semangat di dalam Tuhan. Mari kita melakukan kebaktian kita berdoa. Tuhan, kami sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berterima kasih buat anugerah Tuhan hingga kami masih bisa hidup sampai hari ini. Tuhan, ampunilah segala dosa kami dan kami ingin ya Tuhan apa yang kami lakukan sungguh menyenangkan hati-Mu. Jemaat sekalian, mari kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan mengambil waktu untuk bersaat teduh.
Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 10 ayatnya ke-17. Demikian bunyinya. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita ulangi kembali, nas pembimbing kita diambil dari 2 Korintus 10 ayat yang 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Mari saudara, kita angkat pujian ini. Mulia bagi Allah, hanya Dia Allah yang layak kita megahkan. Hanya Dia Allah yang layak kita anggungkan. Kita angkat-angkat pujian kepadanya. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa, ya rela disalib bagi manusia, terbukalah lebar pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya, pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya. Dan semua dosa betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Ia akan mengajarkan kebenarannya. Sungguh senang di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Pengakuan iman rasuli, saya undang jemaat bagi berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Suatu pujian yang akan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Tiada yang seperti Dia. Dan hanya Dialah yang boleh kita muliakan, kita agungkan. Karena darahnya telah menyelamatkan kita. Nyanyi dan bersoraklah.
Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Penghibur penolong, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 10 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan ada beberapa ayat yang akan kita baca. Saya bacakan dulu ayat 10. Sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka sifatnya lemah dan perkataannya tidak berarti. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, tolong kami untuk pembelajaran firman Tuhan hari ini. Kami sadar setiap kami butuh pertolongan-Mu. Tuhan tolong redakan segala pikiran yang berkecamuk dan tenangkan hati kami supaya kami bisa menikmati firman-Mu, supaya kami bisa mengerti ajaran dari firman-Mu. Berkati waktu di depan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat 10 ini bicara tentang siapa? Kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras. Tapi bila berhadapan muka sikapnya lemah. Dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Ini membicarakan Paulus. Mereka bilang Rasul Paulus itu beraninya hanya di surat saja. Tapi kalau berhadapan lemah. Omongannya gak ada isi. Lalu Rasul Paulus menjawab di ayat 11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian di ayat 11. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Memang fitnah itu penyakit yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ini buktinya. Rasul Paulus difitnah loh. Dan Paulus menjawab bahasa simpelnya gini ya. Aku ini sama, mau jauh atau dekat sikapku sama. Aku bukan tipe orang yang beraninya ketika jauh saja. Atau hanya berani di surat saja. Aku tegur langsung. Apalagi kalau itu berkaitan dengan dosa. Ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Apa yang Rasul Paulus tidak berani? Pertama, dia tidak berani menggolongkan dirinya dengan golongan-golongan tertentu. Kedua, Rasul Paulus tidak berani membandingkan dirinya dengan orang-orang tertentu. Dan ketiga, dia tidak berani memuji dirinya sendiri. Nah ini hal-hal yang Rasul Paulus tidak berani. Tapi kalau soal tegas menegur berkaitan dengan dosa, Paulus sangat berani. Kalimat di ayat 12 itu dituliskan alangkah bodohnya mereka. Siapa yang disebut bodoh? Ya mereka itu yang mengukur dirinya sendiri, pakai ukuran sendiri, membandingkan diri sendiri dengan diri mereka sendiri. Mereka menilai Paulus dengan ukuran sendiri, yaitulah mereka orang-orang yang Paulus bilang bodoh. Paulus yang selama ini optimis merintis jemaat di Korintus. Lalu datang kelompok guru-guru palsu yang kasakusuk berniat busuk ketika Paulus sedang tidak ada di Korintus. Mereka bilang Paulus itu emosional, dia temperamental. Hidup Paulus itu penuh keduniawian, makan uang pelayanan, meninggalkan pelayanan, gak konsisten, main aman. Nah mereka katakan Paulus itu beraninya kalau di surat aja dia tegas. Tapi begitu berhadapan dia lemas. Ini fitnahan loh yang disampaikan terhadap Paulus. Mereka ini provokator yang pedenya kelewatan, tidak malu-malu. Mengakui hasil kerja orang sebagai hasil kerja diri mereka. Lalu mereka menilai diri dengan ukuran sendiri. Dan berbangga diri, ini namanya lupa diri. Atau enggak tahu diri. Ya memang pantas kalau Rasul Paulus bilang mereka tuh bodoh. Ada seorang anak SMP yang waktu itu dia ulangan fisika dan ketika dibagikan nilainya 42. Itu artinya enggak mencapai standar ya. Karena standar minimal 60. Lalu dia lihat temannya di depan. Ternyata temannya dapat 40. Lebih rendah dari dia. Wih dia langsung tersenyum. Lalu dia tanya teman sebangkunya, kamu berapa? Teman sebangkunya tunjukkan 30. Wah tambah bangga dia. Dia tanya lagi ke teman di samping, di depan, di belakang. Ternyata di sekitar dia semuanya lebih rendah nilainya. Dia seketika juga besar kepala dan merasa pintar. Padahal tadi nilainya 42 itu jeblok loh. Enggak mencapai standar. Tapi dia yang jeblok merasa diri pintar dan sombong karena dia bandingkan dirinya dengan orang-orang yang lebih jeblok dari dia. Padahal dia sendiri gak mencapai target, tapi dia merasa diri pintar karena memakai ukurannya sendiri. Udah jeblok, sombong. Inilah yang dikatakan dalam ayat 12 tadi, alangkah bodohnya. Kita jangan begini ya, puji diri dengan ukuran sendiri karena kita artinya sama dengan mereka-mereka itu yang disebut oleh Paulus alangkah bodohnya. Ayat 13, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas.
melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai kepada kamu juga. Di ayat 12 diingatkan jangan bodoh, jangan menilai diri dengan ukuran sendiri. Di ayat 13 diingatkan jangan over, jangan berlebihan, jangan melewati net. Apa sih artinya bermegah? Yang dimaksud dari ayat 13 ini, arti dalam bahasa Yunaninya itu berkaitan dengan kebanggaan. Apa saudara dan saya nggak boleh bangga? Boleh, sah-sah saja, tapi jangan berlebihan. Tetap harus ada batas, karena rasa bangga yang kelewat batas akan membawa kepada dosa kesombongan. Seperti orang-orang yang mengakui jemaat Korintus itu hasil rintisan mereka. Ini kelewatan. Ini yang Paulus tegaskan di ayat 15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Untuk hasil kerja kita yang kita lakukan dan itu berhasil, kita harus hati-hati supaya jangan kelewatan bangganya. Apalagi untuk hasil kerja orang lain. Jangan diakui, jangan dibangga-banggakan sebagai hasil kerja kita. Itu namanya mencuri. Ada seekor sapi yang sangat sombong. Pada suatu hari sapi itu lewat di depan sekelompok kawanan ayam. Sapi dengan angkuh berkata, minggir, minggir. Saya mau lewat. Ada seekor anak ayam bertanya, siapa kamu? Saya sapi, kamu gak pernah dengar telur mata sapi? Di mana-mana orang tahu, di restoran, di warung, di rumah, di mana saja orang pasti tahu telur mata sapi. Lalu anak ayam itu bertanya, hubungannya apa? Memang sapi bertelur. Yang bertelur itu ayam bukan sapi. Kenapa kamu yang bangga padahal kamu tidak bertelur? Sapi marah. Saudara tahu kisah ini kan? Apakah Anda dan saya suka makan telur mata sapi? Ingat ya, itu telurnya dari ayam. Bukan telur sapi karena sapi tidak bertelur. Kita harus tahu diri, kenal diri, sadar diri supaya tidak lupa diri. Hidup yang pantas itu tahu batas. Banyak permasalahan hidup karena saudara dan saya tidak tahu batas. Bahkan kita melewati batas. Relasi kerja jadi rusak karena ada yang bicara lupa batas. Dan keluar ucapan tak pantas. Mari kita waspada, tahu batas. Jangan cari pujian untuk diri sendiri. Jangan berusaha untuk memuji diri dan menarik orang untuk memuji diri kita sendiri. Objek pujian bukan kita, bukan saya, karir saya, karya saya, sumbangan saya, prestasi saya, dan saya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya berhati-hati terhadap pujian atau pada kebanggaan terhadap diri sendiri. Karena kecenderungan manusia itu suka meninggikan diri alias sombong. Kita mudah sekali merasa bangga dengan apa yang kita capai. Sombong itu dosa tertua ya. Lucifer itu asalnya malaikat. Lalu jatuh menjadi setan karena kesombongannya. Saudara ingat juga kisah Menara Babel itu kisah tentang kesombongan manusia. Sombong ini termasuk dalam 7 dosa maut. Orang-orang yang haus pujian, para pemuja jempol, tanda like sejak dahulu kala ada. Dan sekarang semakin merajalela. Orang sudah tidak malu-malu lagi bilang jangan lupa jempolnya ya kakak, tanda like itu loh. Tanda jempol begitu penting karena orang haus pujian. Orang gila pujian, gila hormat, setelah itu gila beneran. Itulah yang dilakukan oleh guru-guru palsu. Bisa-bisanya mereka mengaku kami yang rintis jemaat di Korintus. Mereka halalkan segala cara termasuk fitnah juga gak apa-apa. Demi dapat pujian. Hebat loh bisa rintis jemaat di Korintus. Lah itu hasil rintisannya Rasul Paulus. Paulus tidak gila pujian. Dia sadar itu semua karena Tuhan. Hari ini kita belajar tentang konsep bermegah atau bangga. Kita boleh bangga. Tapi jangan berlebihan nanti overdosis. Makanan yang lesat, kue yang nikmat enak. Kalau dimakan secukupnya. Kalau berlebihan bahaya, kolesterol naik, gula darah naik, asam urat naik. Boleh bangga, tapi harus jelas yang kita banggakan itu siapa? Tuhan, bukan diri kita. Banggalah karena perbuatan Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Paulus tekankan orang yang bermegah dalam Tuhan itu tidak memuji diri sendiri.
tidak memuji diri karena hasil kerja orang lain. Jadi jelas ya, bangganya karena siapa? Karena Tuhan yang memampukan saudara dan saya, membuat kita berhasil dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan pelayanan. Kita bisa mengerti sekarang kenapa Paulus sampai begitu keras menyebut mereka alangkah bodohnya mereka. Mereka lah penyusup dalam pelayanan. Mereka lah pemecah belah dalam gereja. Kelihatannya pelayanan, kelihatannya melayani. Tapi ternyata fokus mereka bukan Tuhan, diri sendiri. Bagaimana cara kita hadapi orang-orang yang demikian? Ayat 17. Tapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Caranya ingat ya, ayat 17 katakan silakan bangga di dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bangga karena dirinya sendiri, ini hasil kerja saya. Kalau bukan saya yang berkorban, tidak akan jadi seperti ini dan lain sebagainya. Nah kita ingatkan, Bapak, Ibu, Mas Bro, Mbak Sis, ingat, Eling, nyebut. Bukan kamu, tapi karena Tuhan. Paulus tekankan kalau mau bangga silakan, tapi bangganya bukan karena diri kita, bukan karena hasil kerja kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena persembahan besar kita, bukan karena jasa kita, bukan karena nama kita. Dan bukan pula karena kita mengakui kerjaan orang sebagai hasil karya kita, tapi karena Tuhan. Kalau setiap kita yang mengaku percaya Tuhan mengerti dan menghidupi ayat ini, maka nggak akan ada orang kaya yang sombong karena kekayaannya. Orang cakep yang belagu karena kegantengan dan kecantikannya. Gak akan ada orang pintar yang angkuh karena kepintarannya. Ada sebuah kisah dalam perjalanan di kereta api. Ada seorang pria duduk di dekat jendela. Dia sedang berdoa. Lalu di samping dia ada seorang anak muda yang melihatnya berdoa dengan tatapan sinis. Dia tunggu bapak tua ini selesai berdoa. Dan ketika bapak itu selesai berdoa, pemuda itu langsung ajak bicara. Misi Pak, Bapak yakin Tuhan itu ada? Dan bapak tua itu menjawab, saya yakin. Lalu pemuda itu jawab lagi, Bapak ini pasti gak belajar sains ya? Dan pemuda itu terus berkata tentang ilmu ini, ilmu itu, ilmiah ini, ilmiah itu. Dan dia meremehkan. Lalu dia bertanya, gini deh Bapak punya kartu nama gak? Pemuda itu dengan angkuh berkata, nanti saya kunjungin Bapak untuk mengajarkan apa itu sains. Dan Bapak akan tahu bahwa kita ini gak perlu Tuhan. Lalu Bapak itu mengeluarkan kartu nama dan membuat pemuda itu terdiam malu. Anda tahu kenapa pemuda itu malu? Karena begitu dia baca kartu namanya, tertulis siapa? Louis Pasteur. Dia profesor ahli geologi, fisika dan kimia. Dia penemu pasteurisasi. Cara mematikan bakteri. Dan dialah orang yang mengembangkan vaksin. Namanya dipakai sebagai nama jalan di Bandung, jalan utama. Karena dia ilmuwan yang ternama. Anda bisa lihat di gambar ini. Jadi jangan bangga karena dirimu pandai. Jangan bangga karena pengetahuanmu banyak. Ingat di atas langit masih ada langit. Kalau mau bangga silakan. Bangga karena Tuhan artinya sadar diri, tahu diri, kenal diri. Kita ini lahir dengan bantuan orang lain. Nanti mati pun perlu bantuan orang lain. Mau kaya, terpandang, pintar, terkuat, terhandsome, terpreti. Sama, nanti kalau mati tetap butuh orang. Masa bisa kita gali kuburan sendiri? Atau begitu mati kita bangun sebentar. Sorry Pak, saya mau memandikan mayat saya sendiri. Enggak bisa. Hari ini kita ada dan semua yang kita capai, kita miliki, kita nikmati, itu tidak mungkin karena diri saya sendiri. Kalau kita sadar ini, maka kita akan tahu diri. Dan malu sendiri untuk memuji diri. Orang yang suka membanggakan diri, memuji diri, itu adalah orang yang gak kenal diri. Tidak tahu diri. Jadi arti segala kemuliaan hanya bagi Tuhan itu gimana ya? Sadar diri. Oke, aku memang cantik, tapi saya gak sombong karena ingat kecantikan ini dari Tuhan. Jadi pakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan dipakai untuk menjerat orang jatuh ke dalam dosa. Oke, aku ini diberikan kejeniusan. Tapi ingat itu anugerah dari Tuhan. Pakailah untuk bekerja, berprestasi, melakukan pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Bukan malah dipakai untuk membuat orang jauh dari Tuhan. Kalau Anda dan saya fasih bicara, kita pandai mengajar, ingat semua itu dari Tuhan. Pakailah untuk mengajar, menjelaskan dengan benar. Sehingga orang semakin pintar dan membuat mereka ingat untuk bersyukur kepada Tuhan.
Bermegah dalam Kristus bukan karena berhasil mencuri hasil jerih lelah orang. Orang yang mengasihi Tuhan pasti jujur. Mereka nggak bahagia kok karena menipu diri atau menipu orang. Kita mungkin berhasil dalam pelayanan dan banyak orang puji. Ingat, kalau dalam pelayanan fokus hanya pada diri kita, khotbah kita, permainan musik kita, suara kita, dan tidak membuat orang fokus atau kagum kepada Tuhan, itu kesia-siaan. Fokus kita sebagai orang percaya menyenangkan Tuhan. Tapi kita curi kemuliaan dengan ambil untuk menyenangkan diri. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengasihi, maka kita akan terus ingat kepada pribadi yang kita kasihi itu. Waktu mau sombong ingat, apa yang perlu kusombongkan? Lah semua ini kudapat dari Tuhan. Waktu kita marah dan ingin membalas, kita ingat Tuhan bilang pembalasan adalah hak Tuhan. Kita tidak jadi balas. Karena kita tidak mau ambil haknya Tuhan. Karena kita ingat Tuhan. Waktu kita mau malas-malasan dan cari alasan supaya bisa terus bermalas-malasan. Kita ingat firman Tuhan. Hei pemalas, belajarlah kepada semut. Jadi kita ingat kalau aku malas maka aku ini lebih rendah dari hewan, dari binatang. Karena disuruh belajar ke semut yang notabene binatang melata itu. Binatang merayap itu, binatang yang kecil itu. Dan kita akhirnya bangkit bekerja. Karena kita ingat yang kita kasih itu bilangnya ini dan itu. Ayat 16. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu. Dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Ingat ya, selalu ditekankan mereka tidak bermegah karena hasil-hasil orang lain. Pada saat itu memang Paulus tidak ada di Korintus. Bukan karena dia meninggalkan atau melupakan jemaat Korintus. Tapi karena ayat 16 mengatakan dia memberitakan Injil ke tempat lain. Hidupnya produktif. Paulus tahu masa hidupnya akan selesai. Karena itu setelah jemaat di Korintus berdiri, terbentuk. Dia pergi ke tempat lain untuk mengajar, membentuk jemaat baru di tempat lain. Bukan seperti yang guru-guru palsu itu fitnahkan tentang dia. Paulus meninggalkan jemaat Korintus karena Paulus mau cari ketenaran, karena Paulus mau cari materi lebih banyak lagi. Itu fitnah. Aplikasi apa sih yang kita pelajari hari ini? Jangan haus pujian, jangan cari pujian, jangan suka bandingkan orang dengan diri sendiri. Kerjakan apa yang Tuhan perintahkan segiat-giatnya. Kalaupun orang memuji hasil kerjaan kita, ingat waspada. Pujian untuk Tuhan, bukan untuk saya. Bermegah dalam Tuhan artinya bermegah dalam penderitaan bersama Tuhan. Tenang walaupun di tengah gelombang, kalem dan tidak makan dalam. Tidak caper, tidak baper dan cuper. Tahu caper ya? Cari perhatian, baper, bawa perasaan, semuanya dilibatin ke perasaan. Atau cuper, curi perhatian. Menikmati proses. Anda dan saya setia ketika diproses. Sabar waktu diproses. Tidak terusik ketika yang lain berisik. Enggak ikutan beringas ketika yang lain ngegas. Tidak mentang-mentang ketika kita menang. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sadar diriku, dirimu hanya alat. Karena alat, maka terserah Tuhan maunya bagaimana. Ikut caranya Tuhan, ikut gayanya Tuhan, ikut polanya Tuhan, ikut bagaimana cara Tuhan memutuskan. Jangan bilang kita ikut Tuhan, tapi cara, gaya, pola enggak sama dengan Tuhan. Tuhan enggak cari nama. Lalu kenapa kita yang katanya pengikut Tuhan suka cari nama? Koreksi, kita ini ikut siapa? Tuhan tidak makan puji. Kalau kita katanya anak Tuhan, kita suka makan puji, waspada. Tuhan gak suka rebut dan gak suka ribut. Kalau saudara dan saya yang katanya pengikut Tuhan suka merebut, suka ribut, maka koreksi, aku ini anak siapa? Coba deh perhatikan, kalau anak bayi yang baru lahir, maka kita akan bilang, ini mirip papanya, ini mirip mamanya, atau mirip engkongnya, mirip emaknya. Itu lumrah ya, mirip dari salah satu, dari pihak mama atau dari pihak papa. Kalau anak yang lahir gak mirip dua-duanya ini membingungkan, anak siapa ini? Ketika konsep segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita pahami dengan benar, maka gak akan ada fitnah. Iri hati, putar balik fakta, curi nama orang, gak akan ada. Kenapa pun yang kita buat kan itu kemuliaan bagi Tuhan. Jadi gak perlu rebut, gak perlu ribut. Dan setiap kita akan berjuang memberikan yang terbaik. Karena ingat, ini untuk Tuhan loh. Kita gak akan hitung-hitungan.
Kita nggak akan banyak alasan. Kita nggak akan curi pujian. Karena tahu ini buat Tuhan kok. Indah kan hidup yang demikian. Mari kita ingat bahwa hidup kita ini memang untuk Tuhan. Ketika kita ingat segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, maka kita nggak akan tersinggung ketika nggak ada yang menyanjung. Kita nggak akan limbung ketika gelombang menggulung. Kita tidak akan tersandung ketika pujian menggunung. Kita akan tenang, biasa aja, santuy. Karena kan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini firman Tuhan tegas mengingatkan supaya kami tidak bodoh. Kami yang suka cari pujian, memakai segala macam bentuk untuk dipuji. Dan kami menikmati pujian yang sebenarnya bukan untuk kami. Tuhan ampuni kami, kalau katanya kami ikut Tuhan, tapi kami masih cari pujian, haus pujian, gila hormat. Tuhan ampuni kami, supaya kami tidak tertipu oleh si jahat. Hari ini Tuhan mengingatkan kami, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kami tidak perlu cari pujian, kami tidak perlu gila hormat. Ingatkan kami, kalau hidup kami sungguh-sungguh terpaut dengan Tuhan. Tuhan tahu kok, Tuhan melihat. Dan kami tidak perlu dipuji oleh manusia. Karena Tuhan tahu, pujian yang kami rindukan itu keluar dari Tuhan. Ketika kami selesai dengan hidup kami mendengar panggilan itu. Mari hambaku yang baik dan setia. Tuhan tolong kami dalam perjuangan kami hidup di dunia ini. Ketika kami pelayanan tapi kenyataannya kami mencuri kemuliaan. Biarlah kami boleh bertobat. Ketika kami memberi tapi ternyata ada udang di balik batu karena kami ingin dipuji. Tolong kami untuk bertobat Tuhan. Supaya kami tidak terus disesatkan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kami. Pujian hanya untuk Tuhan. Tolong setiap kami untuk mengerti hal ini dan kami menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya. Kiranya kita boleh terus mendengar suara Tuhan dan mengingat setiap pesan-pesan yang boleh disampaikan untuk kita menjalani hari-hari kita di minggu yang ke depan. Karena Dia adalah Allah yang sudah sangat baik bagi hidup kita. Dan kita harus kembalikan semuanya dengan memberikan persembahan hanya untuk Tuhan. Your voice, you have led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. Every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after,
gonna sing. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Mari kita tetap dulu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh sangat baik Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh tidak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terus boleh lebih peka akan setiap kebaikan Tuhan. Karena Engkau yang sudah dari lebih dulu memberikan dirimu berkorban, mati, dan bangkit untuk kami. Dan terus setia menemani kami dalam hari-hari kami. Saat ini Tuhan kami hendak memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau juga yang memberkati persembahan ini Tuhan. Bagi mereka yang sudah memberikan persembahan, Engkau terus berkati mereka. Dan limpah-limpahkan Tuhan setiap apa yang sudah mereka dapat. Dan jika mereka yang belum mampu memberikan pada saat ini Tuhan, Tuhan tolong terus dukung mereka. Terus pegang tangan mereka. Kuatkan mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang sedang lemah iman Engkau boleh kuatkan. Yang sedang putus harapan Engkau boleh semangati hati mereka untuk boleh terus berkarya. Dan memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Apapun Tuhan yang sudah mereka alami dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami mau menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah segala hal yang sudah kita perbuat, yang sudah kita berikan, semuanya hanya boleh dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan lagi, segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa
Mari kita akhiri kebaktian kita ini, kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, terima kasih bahwa kami ya Tuhan, ajarkanlah kami ya Tuhan untuk memaksimalkan talenta kami, karunia kami, waktu kami, hidup kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan biarlah kami mengerjakan sesuatu, mempersembahkan hal yang indah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau jemaat-Mu membutuhkan, kiranya Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan untuk mereka bisa mempersembahkan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, cukupkan mereka yang kurang, kuatkan mereka yang lemah, hiburkanlah mereka yang menderita, dan Tuhan topang mereka yang tidak bisa berjalan sendiri. Kiranya mereka merasakan Tuhan yang menuntun hidup mereka, Tuhan yang mengasihi hidup mereka, dan Tuhan yang memakai hidup mereka untuk mempersembahkan kemuliaan bagi nama-Mu. Jemaat sekalian, kita akhiri dan terimalah berkat Tuhan, kiranya kebesaran kemurahan Allah Bapa Surgawi, semangat cinta dan penuh pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan hikmat daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian untuk hidup mempersembahkan segala kemuliaan bagi nama Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Jemaat dipersilakan duduk, mengambil waktu teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.